Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Ya, semoga kalian hari ini juga sehat semua ya. Oke, saya kali ini akan membahas tentang jaringan tumbuhan ya. Jaringan tumbuhan dalam pokok bahasan kita kali ini meliputi jaringan meristem, jaringan sederhana, dan jaringan kompleks. Kompetensi dasar dari pembelajaran kita jaringan adalah menjelaskan definisi sel, jaringan, dan organ, menjelaskan struktur dan fungsi jaringan-jaringan pada tumbuhan, membedakan jaringan-jaringan tumbuhan, membedakan jaringan pada penempang melintang batang dikotil dan monokotil, menganalisis keterkaitan antara struktur sel dengan fungsi pada jaringan, dan menganalisis keterkaitan struktur jaringan dengan fungsinya pada organ. Ya. Nah, jaringan itu sendiri ya adalah pengertiannya sekelompok sekumpulan sel yang memiliki fungsi dan struktur yang sama, yang sudah mengalami diferensiasi, membentuk jaringan sesuai dengan bentuk dan fungsinya. Dan pengelompokan ini didasarkan pada bentuk sel, letak, fungsi, asal, serta tingkat perkembangannya. Berdasarkan itulah, maka jaringan tumbuhan yang akan kita bahas meliputi jaringan meristem dan jaringan permanen. Oke. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang jaringan, kita lihat dulu tayangan berikut ini. Baik anak-anakku sekalian, kita sekarang ingin membuktikan bahwa tadi kan kalian sudah melihat tentang bentuk sel ya, baik sel hewan maupun sel tumbuhan. Nah, sel tumbuhan yang kita lihat adalah menggunakan daun Reoiodiscaler, dan tadi pada bawang merah kita sudah melihat bentuk selnya yang segi 6 ya. Ada dinding selnya dan ada inti serta sitoplasma. Kita lihat banget bahwa itu adalah sel tumbuhan. Nah, sekarang kita ingin buktikan betul tidak bahwa bagian terkecil itu adalah sel. Maka kita akan coba lihat dengan cara mengiris permukaan atas dari daun ini ya. Ini kan lapisan epidermis kan, jaringan epidermis. Maka kita iris bagian atasnya untuk melihat bentuk sel, bahwa bahwa epidermis itu disusun oleh sel ya. Jadi kita buat sekarang. Nah, ini preparatnya. Kita berikan air ya, jangan lupa berikan air, kemudian kita iris daun Reoiodiscaler ke sini ya, arahnya ya, sini gitu. Nah gitu ya. Kemudian kita ambil irisan bagian epidermisnya ini, kita simpan di sini seperti tadi ya. Kemudian kita tutup dengan cover glass ya. Oke, kita lihat di bawah mikroskop gitu ya. Ini pembesarannya 100 kali ya, kita lihat. Nah, berikut gambarnya ya. Tampak lapisan epidermis bagian atas, ini epidermis bagian atas ya. Coba lihat lebih jelas lagi sini. Iya. Ini bagian atas ya. Ada stomata ya, ada sel. Ini sel-selnya sama ya bentuknya ya. Dan ini kita bisa sebut sebagai jaringan epidermis, disusun oleh sel yang sama bentuknya, sama strukturnya. Jadi betul bahwa sel itu bagian terkecil dari struktur makhluk hidup ya. Lalu bagaimana kalau kita lihat sekarang susunan secara irisan membujur ya. Kita lihat sekarang irisan membujur. Kita lihat menggunakan daun yang sama, Reoiodiscaler.
Ya, jangan lupa ini kita kasih air lagi, gitu. Kemudian kita iris daun Rheodis color, ya. Kita iris bagian atasnya, gitu ya. Tuh. Itu ya. Kemudian kita tutup dengan cover glass, ya. Tutup dengan cover glass. Oke. Sekarang kita lihat di bawah mikroskop. Lalu dengan cover glass, kita lihat di bawah mikroskop ya. Iya, perhatikan, kita atur makrometernya. Iya, kita atur makrometernya. Kita cari. Iya, kelihatan ya? Jelas ya? Oke, kita lihat ini yang warna ungu, yang ini ya, ungu ya. Ini jaringan epidermis atas, ya. Jaringan epidermis atas yang tadi kalian lihat ada stomatanya ya. Ini stomatanya nih, ya. Satu lapis, satu lapis warnanya ungu ya, ungu. Tidak satu lapis, bahkan 2 lapis ya, 2 lapis warna ungu. Kemudian di atasnya ada jaringan yang dibentuk oleh sel-sel yang tidak beraturan nih ya, gini ya. Nah, kemudian kita naik lagi ke atasnya. Kelihatan tidak? Ini ada xilem dan floemnya ya. Kemudian ini atas lagi. Nah, ini yang transparan epidermis bagian atas. Ini bagian atas ya. Bagian atas. Nah, di setelah ya, ini lebih jelas lagi. Jadi ini epidermis bawah, stomata, ini ada xilem floem, kemudian ada palisade ya, palisade, kemudian atasnya iya, yang bening ini adalah epidermis atas ya, warnanya bening. Lihat selnya bening semua, 3 lapisan. Oke ya, jadi kamu bisa putar-putar, ini makrometer, ini mikrometer. Untuk memperjelas, ini mikrometernya ya. Nah, ini makrometernya, ini makrometer. Nah, kemudian ini mikrometernya. Iya, itu jelas sekali untuk jaringan yang menyusun tumbuhan. Kayak lagi, jadi kalau begitu terbukti bahwa ini lapisan-lapisan dibentuk, lapisan-lapisan yang kita sebut dengan jaringan dibentuk oleh struktur yang paling kecil, yaitu sel ya. Sel yang di sini dengan yang di bawahnya tidak sama bentuknya. Sel ini juga tidak sama dengan yang di atasnya. Jadi sel-sel yang sama bentuknya berkelompok, berkumpul jadi satu jaringan. Oke ya, demikian. Oke. Selanjutnya kita bahas untuk pengertian dari masing-masing jaringan ya. Nah, jaringan tumbuhan dibagi atas jaringan meristem
ya. Jaringan yang dalam hal ini merupakan jaringan embrional. Maksudnya jaringan yang selalu membelah diri. Jadi jaringan ini selalu memiliki kemampuan untuk membelah diri atau berproliferasi. Selanjutnya mereka juga sel-sel yang ini akan mengalami diferensiasi ya. Tadi kan Ibu menjelaskan diferensiasi itu di awal ya. Apa yang disebut dengan diferensiasi? Diferensiasi itu adalah perubahan bentuk, fungsi dan struktur ya. Atau kata lainnya adalah mengalami spesialisasi. Ya, jaringan meristem adalah jaringan yang mempunyai dindingnya tipis dan mereka tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Ya. Berdasarkan lokalisasinya, jaringan meristem ini terbagi atas 3, jaringan apikal, ya, jaringan lateral, dan interkalar. Jaringan apikal itu adalah jaringan meristem yang ada pada titik-titik tumbuh, ya. Titik-titik tumbuh ini ada di ujung di pucuk pohon atau di ujung akar. Sementara jaringan lateral itu ada ditemukan pada jaringan kambium, ya, atau pada periderm, ya. Sementara kalau jaringan interkalar itu kita bisa menemukannya di jaringan yang ada pada nodes dari tumbuhan rumput-rumputan ya, found in the node of grass. Jadi tumbuhan rumput-rumputan kan ada buku-bukunya ya. Nah, buku-buku itu adalah contoh daripada jaringan meristem interkalar ya. Lanjut, ini adalah meristem primer tadi atau primary meristem yang berkembang dari sel embrional, ada di ujung akar, di ujung batang atau di titik tumbuh ya. Jaringan ini menyebabkan tumbuhan tambah tinggi. Berikut ya, shoot apical meristem. Jadi di jaringan yang di titik-titik tumbuh di ujung tumbuhan ya, di pucuk pohon. Sementara kalau root apical meristem itu ada di ujung akar, ya, yang membuat tanaman mencengkram tanah ya untuk tumbuh ke arah berlawanan ke arah gravitasi bumi ya. Dan daerah ini dilindungi dengan prokambium serta root cap atau tudung akar. Ini yang root capnya ya. Sementara jaringan lateral tadi Ibu sebutkan sebagai jaringan yang selalu tumbuh untuk memperbesar diameter ya, diameter batang ya, adanya pada jaringan tanaman dikotil ya. Kemudian jaringan interkalar tadi adalah jaringan yang ada di tiap buku-buku kelompok tumbuhan rumput-rumputan ya, di node-nya, di interkalarnya. Lanjut ya, jaringan tumbuhan tadi selain jaringan yang selalu mengalami pembelahan yaitu jaringan meristem, yang kedua adalah jaringan sederhana atau simple tissue consisting of the one cell type. Jadi dia terdiri atas satu jenis sel ya. Dalam hal ini contohnya adalah jaringan parenkim, jaringan parenkim, sclerenkim, dan jaringan epidermis. Jaringan parenkim adalah jaringan yang disebut juga dengan jaringan dasar, sclerenkim jaringan yang sudah mengalami penebalan ya, dan jaringan sclerenkim jaringan yang mengalami penebalan lalu dia mengalami kematian sel-selnya. Keempat, jaringan epidermis, dia adalah jaringan dewasa. Kalaupun dia akan mengalami perkembangan, dia akan berubah menjadi beberapa jenis diferensiasi atau spesialisasi menjadi trichom ya, atau rambut daun ya, rambut sel-sel rambut pada epidermis, atau rambut akar ya pada jaringan epidermis di bagian bawah ya, tumbuhan.
Ya, jaringan permanen disusun oleh jaringan dewasa yang sudah mengalami diferensiasi, terdiri atas jaringan pelindung, jaringan dasar, dan jaringan pembuluh. Ya. Berikut jaringan pelindung disebut contohnya di sini adalah jaringan epidermis. Nah, tadi waktu saya perlihatkan pada kalian pada jaringan tumbuhan, ya, pada irisan daun Rheolis tadi yang paling atas kan ada jaringan yang bertumpuk-tumpuk, ya, warnanya bening. Jaringan epidermis atas itu selnya rapat, ya, tidak berklorofil, dan dia dilindungi oleh lapisan lilin untuk mengurangi penguapan pada tumbuhan, ya. Nah, kadang-kadang jaringan epidermis mengalami perubahan bentuk menjadi trichome, stomata, ya, dan root hair ini, ya, rambut akar. Nah, ini trichome, ya. Itu adalah diferensiasi dari epidermis. Yang fungsinya diantaranya adalah untuk menghasilkan nektar pada bunga, menghasilkan minyak pada pinus atau orange, ya, atau citrus sebagai akumulasi dari kelenjar, menghasilkan resin, ya, dan banyak sekali yang lain. Itu adalah struktur sekretory atau fungsi atau perubahan bentuk fungsi daripada jaringan epidermis, ya. Nah, periderm itu adalah jaringan gabus yang menggantikan epidermis. Jadi jaringan yang berubah bentuk karena dia mengalami kematian sel. Ya, diantaranya dia menjadi lenticel atau mold cell, ya. Ini jadi sel-selnya dia mengalami kematian sehingga dia terdorong dari sel epidermis atau sel-sel di bawahnya, dia akhirnya merekah, ya, menjadi mulut daun, ini menjadi lenticel, ya. Nah, jaringan dasar berfungsi untuk memperkuat kedudukan jaringan yang lain atau tempat melekatnya jaringan lain. Ini juga berasal dari jaringan yang embrional yang sama, ya. Contohnya adalah jaringan parenkim. Perhatikan, tadi saya contohkan pada daun, ya. Jaringan parenkim itu pada spons, ya. Spons bentuk selnya tidak beraturan. Sel-selnya hidup dan aktif membelah juga dinding tipis dan tidak beraturan bentuknya. Kadang-kadang banyak ruang antar sel, mengandung banyak kloroplas karena fungsi jaringan parenkim diantaranya adalah untuk menyimpan cadangan makanan dan untuk juga mungkin terjadi fotosintesis, ya, jaringan parenkim. Ini contoh jaringan parenkim, ya, bentuknya, ya, tidak beraturan, tipis, ya. Lalu jaringan koenkim itu hampir sama dengan parenkim, hanya mereka mengalami penebalan pada dinding selnya. Ada yang menebal pada ujung sudut-sudutnya, ya, atau dia menebal pada seluruh dinding selnya, ya. Kalau pada sudut-sudutnya kita sebut dengan koenkim, ya. Nah, ini pada yang contoh kelompok jaringan yang mengalami penebalan pada sudut-sudutnya koenkim, ya. Nah, ada jaringan yang mengalami penebalan pada hampir seluruh dinding selnya, ya. Tapi pada di seluruh dinding selnya ini ada jaringan yang tidak menebal sehingga dia mampu membentuk noktah, ya. Jadi jaringan yang tidak mengalami penebalan pada kelompok sklerenkim ini akan membentuk noktah, ya. Nah, ini sklerenkim, ya. Saking menebalnya mereka kuat banget hingga membentuk fiber, ya. Ini contoh daripada macam-macam jaringan yang mengalami perubahan bentuk, ya, dari jaringan parenkim, koenkim, dan sklerenkim. Perhatikan, ya, bentuk selnya, ya. Ini tipis, ya, dinding selnya. Sementara ini mengalami penebalan pada sudut-sudut selnya. Ini penebalan hampir di seluruh dinding selnya. Nah, tadi disebutkan yang tidak mengalami penebalan di sklerenkim namanya noktah, ya.
Lalu kita bahas tentang jaringan pembuluh, ada dua ya. Jaringan angkut ini ada dua macamnya, xilem dan floem ya. Xilem dan floem masing-masing punya fungsi berbeda. Xilem dikenal juga dengan pembuluh kayu, ya, berfungsi untuk mengangkut air, garam mineral dari akar menuju daun. Susunannya terdiri atas trakea dan parenkim serta serabut ya, bentuknya kayak tabung ya. Jadi kamu konsepnya tabung ini kalau saya berikan asumsi seperti sedotan ya, sedotan untuk xilem ya. Nah, demikian juga dengan floem. Tadi kan sudah kalian lihat ya bentuk xilem dan floem ya. Kalau di irisan daun Dryolis color tadi warnanya seperti kristal ya. Floem mirip dengan xilem, dia mengalami penebalan pada dinding selnya oleh selulosa dan pektin. Ini fungsinya ngangkut senyawa hasil fotosintesis untuk dibawa ke seluruh tubuh. Susunannya atas sel pembuluh tapis, sel pengiring, dan parenkim floem serta serabut floem. Ya, ini xilem-nya, komponen ya. Ya, ini floem, ini xilem dan floem. Ikatan pembuluh xilem dan floem ya, kan ada ikatan pembuluh xilem dan floem. Antara xilem dan floem ada kambiumnya, atau di antara xilem dengan floemnya bersebelahan ya, bersebelahan saja ya, seperti pada jagung. Kalau ini xilemnya dan floemnya dibatasi oleh kambium ya, itu adalah ikatan pembuluh. Jadi ada ikatan pembuluh terbuka, ada ikatan pembuluh tertutup ya. Ikatan pembuluh terbuka adalah xilem, kambium di antara xilem dan floem itu terbuka ya. Kalau tertutup, ini adalah kambiumnya di antara, jadi ada di antara xilem dan floem. Tapi kalau untuk tumbuhan dikotil ya, xilem dan floemnya masuk ke dalam ikatan pembuluh ya, ikatan pembuluh gitu ya. Oke, itu adalah jaringan tumbuhan ya, sampai kepada xilem dan floem. Baik, anak-anakku semuanya, saya cukupkan untuk pembahasan jaringan kali ini. Selebihnya nanti kita adakan tanya jawab setelah materi selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.